Halo kawan ATM, senang bisa berjumpa teman-teman kembali. Tentunya kabar baik aja ya. Baik, rangkuman film berikut ini masih dilanjutan Super Sentai, yakni Hyakuju Sentai Go Rangers. Ketika Go Rangers berada di situasi genting, maka Power Animal akan muncul. Namun, lagi-lagi mereka pun dibuat kocar-kacir. Di detik-detik hendak dihabisi, mereka tiba-tiba menghilang. Agnes Duke merasa kecolongan. Go Rangers telah merasakan kekuatan orc yang tiada tanding. Mereka pada terluka parah. Dalam ngigaunya, Go White sempat memanggil ayahnya. Demi melihat rekan-rekannya hampir mati begitu, Go Red merasa bersalah. Dia yang mengira akan mudah mengalahkan Yabayba sebagai orc terakhir, ternyata berlainan 180 derajat. Musuh yang mereka dapati gabungan Agnes Duke yang kuat. Gimana solusi dari semua masalah ini? Langsung aja ceki-ceki. Matrix. Sebagai seorang pemimpin, ia akan mencari tahu di mana keberadaan orc. Tetom khawatir Go Red pergi sendirian, namun ia tetap berangkat. Sue sekarang punya kekuatan baru, yakni bisa melihat kedatangan Go Red. Maka dia pun disambut dengan tendangan Duke Rasetsu. Go Red terjebur ke dalam lembah dalam. Demi rasa solidaritas, teman-temannya mencari dan menemukan Go Red pingsan. Setelah terjaga, teman-temannya janji akan terus bersama. Dengan bersama, musuh bisa dikalahkan. Kebetulan, Futaro mendatangi Tetom. Ia menjelaskan, musuh nggak bisa dikalahkan secara terbuka. Mungkin bila markas mereka dihancurkan, sebab dari sanalah energi orc mengalir. Bisa dikalahkan. Pencarian 3 sumber cahaya mendapat ganjalan dari para Duke. Sumber cahaya itulah asal energi orc. Ia berpusat di bumi, di laut. Go Rangers harus melewati Agnes Duke yang amat garang selepas bangkit dari neraka. Soten punya tangan yang bisa memanjang. Semburan-semburan apinya tambah ganas. Satu-satunya yang mampu membangkitkan semangat Go Rangers hanyalah mimpi mereka masing-masing. Seandainya lolos dari ujian berat ini, mereka pun membagi tugas. Ada yang menahan para Duke, serta yang lainnya berangkat mencari sumber cahaya energi itu. Berkat kerja keras dan pantang menyerah, patung-patung itu berhasil dihancurkan. Kini tiada lagi penghalang buat Tetom dan Futaro untuk masuk ke markas orc. Di dalam sana, penyihir Sue telah berhasil dengan masakannya. 2 penyihir bertemu. Futaro sebagai perwujudan Gaugat menghentikan mereka bergaduh. Dia akan membersihkan hati Sue yang penuh dendam. Namun, Sue nggak mau. Maka, Futaro mengajak Tetom menyegel kekuatan orc saja, agar bisa membantu teman-temannya mengalahkan Agnes Duke. Futaro turun tangan langsung. Sumbernya dari dalam patung besar itu. Dan tak lama kemudian, kekuatan energi jahat pun lenyap, seiring dengan padamnya 3 sinar di 3 penjuru. Namun, itu bukanlah membuat kelemahan para Duke menurun. Mereka masih menyimpan energi cukup kuat. Kini mereka saling beradu kekuatan pedang. Ini tentang hidup dan mati. Keadaan benar-benar genting.
Ketika dua kekuatan pedang beradu, ledakan dahsyat pun menggema. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Dari balik kepulan asap, tampak Go Rangers terkapar, tapi masih bisa bergerak. Sedangkan lawannya hanya tinggal abunya saja. Berarti pahlawan bumi selamat. Mereka pun bersuka cita. Berapa lama? Ternyata nggak lama. Kemudian penyihir Sue datang dengan menggemakan Orc terkuat lahir. Gabungan dari ketiga Highness Duke membentuk makhluk baru. Go Rangers amat kaget. Cita-cita mereka belum bisa terwujudkan. Highness Duke terkuat telah lahir. Bahkan konon kekuatannya di atas absolut. Sangat berbahaya. Dialah Orc terkuat Senki. Ini perawakannya. Dia juga cerdik. Ketika adu senjata pedang kembali, Senki nggak langsung mengadu kekuatan. Tapi begini caranya. Kali ini Go Rangers bernasib naas. Tak tanggung-tanggung, Senki menyerap seluruh kekuatan Orc yang ada di muka bumi. Ia pun membesar. Siapa lawan sepadannya? Nggak ada. Maka Gaugat sendiri yang turun tangan. Lalu, dulu 1000 tahun yang lepas, para Highness Duke pun bersatu membentuk kekuatan bergelar Hyakimaru. Dan Gaugat kalah. Apa sekarang dia mampu? Ternyata enggak juga. Beruntung datang Go Hunter, teman milenialnya. Teman seangkatan membantu. Kalau 1000 tahun yang lalu dia nggak bisa membantu karena belum punya kekuatan, sekarang beda. Go Silver janji akan menebus dosanya ribuan tahun itu. Maka berdua mereka menyerang Senki. Kejadiannya sangat cepat. Kedua kekuatan baik itu nggak mampu melawan tusukan pedang Senki. Go Silver terlepas, bahkan permata Go-nya pun hancur. Termasuk Jib Respon. Kini ia tak punya kekuatan lagi, termasuk Gaugat. Ia pun hancur. Hampir saja mereka berdua diinjak Senki. Syukur ditabrak Gaurak. Dan Teto menyelamatkan Go Silver bersama Putaro. Kemana mereka? Sue memberi bocoran. Mereka ke Pulau Langit, markas Power Animal. Senki ikutan. Pengen liburan ke sana katanya. Sebelum melihat bumi hancur. Kehadirannya membangunkan Go Lion, lalu mengabari Go Falcon. Burung dari gunung berapi itu pun muncul. Sayang, ia hancur terkena kibasan pedang Senki. Go Ranger minta Gaudir mengulangi. Namun keduluan Senki melibaskan pedangnya, dan Gaudir pun hancur. Termasuk Go Elephant, serta Go Jerapah. Habis dah binatang suci. Mereka dihancurkan satu persatu. Tak ada yang tersisa, termasuk Go King. Kesedihan melanda Go Rangers. Kini kekuatan apa lagi yang bisa mereka harapkan? Go Rangers telah kalah. Si Angkara Murka benar-benar kuat. Jipon mereka juga sirna. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pulau Langit juga digoncangkan. Adakah cara lain mengatasi Senki ini?
Di tengah kekacauan yang dibuat Senki bersama gengnya, mereka menganggap era Orc telah tiba, maka manusia harus dilenyapkan. Tetom menunjukkan sebuah pusaka warisan dari nenek Murasaki, yakni pedang buat pertahanan diri. Dan dikatakan Tetom, jantung Senki adalah inti dari kemampuan regenerasinya. Jika Go Rangers bisa menebas jantung itu, harapan menang bakal muncul. Mereka harus membereskan Orgetes dulu. Kepikiran untuk menaiki menara agar bisa menjangkau Senki. Setibanya di puncak menara, dengan sombong Senki mengatakan apa yang bisa makhluk biasa lakukan. Sekali tiup aja, mereka sudah pontang-panting. Usaha tetap dijalankan, hasilnya gagal atau berhasil urusan kedua, dan Goret berhasil menikam jantung Senki. Tapi nggak ngaruh apa-apa, dia sehat-sehat aja tuh. Untuk percobaan kedua, sebagai dokter hewan, Kakeru Shishi akan berusaha melindungi hewan-hewan. Juga Sai Taiga, dulu bergelar Go White. Kai Sameju, Go Blue, lalu sahabatnya Go Black Sotaro Ushigome. Yellow isi Eagle mulia, Gaku Wasio, tak ketinggalan kesatria ribuan tahun yang lalu, Sukumaro Ogami alias Shirogane, siap membantu Kakeru. Lalu seberkas cahaya menjadikan bumi terlihat cerah kembali. Menurut Tetom, itu cahaya dari binatang suci. Sebab semangat Go Rangers telah mengambil power animal yang tersebar di seluruh dunia. Mereka datang membuat keajaiban. Ada Go Mouse, Go Stingray, Go Horse, Go Peacock. Dan kabar baik, Go Lion CS ikutan hadir pula. Dengan bergabungnya kekuatan binatang suci dengan keenam kesatria, kekuatan para kesatria pun kembali. Senki bingung, begitu banyak permata binatang suci mengelilinginya. Itu menandakan kehidupan di planet ini tak akan kalah oleh kekuatan Orc. Lalu dengan semangat membara, keenam kesatria dibantu power animal semua, mereka menyerang Senki. Sebelum ia kembali ke jantungnya, Go Rangers tak memberi kesempatan. Mereka sudah mengetahui trik Senki tetap hidup. Maka jantung itu pun diserang oleh pedang hewan suci. Tetom berteriak bahagia. Usaha Go Rangers berhasil. Dan ini pertanda petualangan Go Rangers pun berakhir. Mina, yattara! Tetom meminta Jippon dan jaket dikembalikan ke dia. Lalu bagaimana dengan Tetom? Dia akan tidur di Gaurok di atas bulan. Jadi bila kalian melihat bulan purnama, ingatlah Tetom. Begitu pesannya. Terakhir, Orc datang sebagai wujud kekesalan dari sebentuk makhluk oleh tingkah laku manusia sendiri. Mereka sudah banyak berbuat kerusakan. Bumi jadi semakin tak karuan. Hilang keasriannya yang disebut oleh manusia sebagai peradaban. Akan lebih baik planet ini dihancurkan dan diganti isinya oleh Orc semua. Demikian pemahaman Senki. Gimana? Lalu masing-masing ex-Go Rangers balik ke profesi masing-masing. Baiklah, sampai di sini dulu kisah Hyakuju Sentai Go Rangers. Semoga teman-teman terhibur. Mari mulai sekarang kita merubah kebiasaan jelek, seperti membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Sampai jumpa lagi. Sayonara.